Take my hand and hold it tight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Salsa Nur Aziza dari kelas 1B D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya dengan nomor induk mahasiswa P206201200079. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Peran Perawat dalam Pemberian Asuhan Keperawatan Terhadap Pasien. Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Casim, SPD, MPD. Peran perawat merupakan tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam sistem, di mana dapat dipengaruhi oleh keadaan sosial, baik dari profesi maupun di luar profesi keperawatan yang bersifat konstan. Seorang perawat juga mengembangkan fungsi dan peran yang sangat penting dalam pemberian asuhan keperawatan secara holistik kepada klien. Hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang mulai menyoroti kinerja tenaga-tenaga kesehatan dan mengkritisi berbagai aspek yang terdapat dalam pelayanan kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan hidayahnya serta usaha penulis dapat menyelesaikan masalah yang berjudul Peran Perawat dalam Memberikan Asuhan Keperawatan Terhadap Pasien. Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah di kampus Poltekkes Tasikmalaya, yaitu Bahasa Indonesia dalam pembuatan makalah. Dalam penulisan makalah ini, penulis mendapatkan bimbingan atau arahan dari Bapak Casim, SPD, MPD. Dengan ini, penyusun berterima kasih atas bimbingannya dalam pembuatan laporan ini. Saat ini, dunia keperawatan semakin berkembang. Perawat dianggap sebagai salah satu profesi kesehatan yang harus dilibatkan dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan baik di dunia maupun di Indonesia. Perawat memfokuskan asuhan pada kebutuhan kesehatan klien secara holistik. Dalam melakukan asuhan keperawatan, tentu harus mengetahui metode apa saja dalam pemberian asuhan keperawatan. Selain itu, dalam pemberian asuhan keperawatan, terdapat langkah atau tahapan dalam pemberian asuhan keperawatan guna agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan menuju tujuan utama, yaitu kesembuhan pada pasien. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut. 1. Apa pengertian peran perawat? 2. Apa pengertian peran perawat sebagai asuhan keperawatan? 3. Bagaimana metode dalam melakukan asuhan keperawatan? 4. Bagaimana tahapan dalam pemberian asuhan keperawatan? Makalah ini disusun untuk mengetahui dan mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut, yaitu untuk mengetahui pengertian peran perawat, untuk mengetahui pengertian peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan, untuk mengetahui metode dalam melakukan asuhan keperawatan, untuk mengetahui tahapan dalam pemberian asuhan keperawatan. Yang pertama, yaitu pengertian peran perawat. Peran diartikan sebagai tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dalam sistem, di mana dapat dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari profesi maupun di luar profesinya yang bersifat konstan. Peran atau peran profesional, beberapa ahli mempunyai pendapat yang berbeda tentang pengertian perawat, tetapi pada prinsipnya mempunyai kesamaan seperti pendapat berikut. Yang pertama, menurut UU RI nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, perawat adalah mereka yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang diperoleh melalui pendidikan keperawatan. Lalu yang kedua, ada dari Taylor C. Lillis C. Lemon tahun 1989, mendefinisikan perawat adalah seseorang yang berperan dalam merawat atau memelihara, membantu dengan melindungi seseorang karena sakit, luka, dan proses penuaan.
selanjutnya terdapat peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan. Perawat sebagai pemberi asuhan meliputi tindakan pendampingi serta membantu klien dalam meningkatkan dan memperbaiki mutu kesehatan diri melalui proses keperawatan. Pemberian asuhan ini mencakup aspek biopsikososial hingga spiritual pasien atau klien. Peran ini dapat dilakukan perawat dengan memperhatikan keadaan kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan melalui pemberian pelayanan kesehatan dengan menggunakan proses keperawatan. Lalu, selanjutnya terdapat metode dalam pemberian asuhan keperawatan. Beberapa metode pemberian asuhan keperawatan diantaranya yang pertama, metode fungsional. Sistem tugas ini mengacu pada ilmu manajemen yang diterapkan pada bidang administrasi bisnis yang berfokus pada tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan. Yang kedua, terdapat metode tim. Metode ini dirancang oleh Eleanor Lamsberson pada tahun 1950 yang digunakan untuk mengatasi fragmentasi dari metode orientasi pada tugas dan memenuhi peningkatan tuntunan kebutuhan perawat yang muncul karena kemajuan teknologi kesehatan dan perawat. Tim keperawatan merupakan pemberian asuhan keperawatan pada setiap klien oleh tim keperawatan yang dipimpin oleh perawat profesional. Yang ketiga, terdapat metode perawat primer. Metode ini pertama kali diperkenalkan di Inggris oleh Lydia Hall pada tahun 1963. Ini merupakan sistem di mana seseorang perawat bertanggung jawab selama 24 jam sehari, 7 hari per minggu, dan merupakan metode yang memberikan perawat secara komprehensif, individual, dan konsisten. Lalu yang keempat, terdapat metode kasus. Perawat ditugaskan untuk melayani seluruh kebutuhan pasien saat ia dinas. Pasien akan dirawat oleh perawat yang berbeda untuk setiap shift dan tidak ada jaminan bahwa pasien akan dirawat oleh orang yang sama pada hari berikutnya. Pembahasan selanjutnya, terdapat tahapan dalam pemberian asuhan keperawatan. Yang pertama ada pengkajian. Pengkajian keperawatan adalah tahap awal dari proses keperawatan dan merupakan suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber data untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status kesehatan klien. Setelah pengkajian, terdapat implementasi atau perencanaan. Perencanaan atau implementasi adalah pengembangan strategi desain untuk mencegah, mengurangi, dan mengatasi masalah-masalah yang telah diidentifikasi dalam diagnosa keperawatan. Lalu terdapat intervensi atau pelaksanaan. Intervensi atau pelaksanaan adalah realisasi rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang telah perawat tetapkan. Perawat harus mengetahui alasan bentuk setiap intervensi, baik itu intervensi keperawatan maupun intervensi terapeutik, yaitu memahami respon fisiologis, psikologis normal dan abnormal, mampu mengidentifikasi kebutuhan dan pemulangan pada pasien. Setelah intervensi dan pelaksanaan, terdapat evaluasi. Evaluasi adalah penilaian dengan cara pembandingan perubahan keadaan pasien yang telah diamati dengan tujuan dan kriteria hasil yang perawat buat pada tahap perencanaan. Selanjutnya masuk pada bab 3 yaitu simpulan dan saran. Simpulan pada makalah ini yang berjudul Peran Perawat dalam Pemberian Asuhan Keperawatan Terhadap Pasien, yaitu perawat adalah mereka yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimiliki diperoleh melalui pendidikan keperawatan. Pada isi pembahasan makalah ini, penulis dapatkan dari berbagai sumber, diantaranya dari sumber buku yang ditulis oleh Budiono pada tahun 2016 yang berjudul Konsep Dasar Keperawatan yang diterbitkan di Jakarta oleh PT Cetakan Pertama. Lalu, dalam sumber internet yang diunggah oleh Erning Tias Harjodisostro pada tahun 2012 yang berjudul Model Asuhan Keperawatan. Alhamdulillahirabbil alamin, presentasi makalah yang berjudul Peran Perawat dalam Pemberi Asuhan Keperawatan Terhadap Pasien telah disampaikan.
Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, baik dalam penulisan maupun dalam penerangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I do.